si mbaknya ini kayak memanggil ataupun membaca mantra ya. Membaca mantra khusus di tempat itu. Akhirnya tiba-tiba itu kayak bau busuk datang. Jadi kalau digambarin kayak King Kong, makhluknya kayak King Kong, tapi wajahnya ini hampir mirip dengan manusia. Dan di situ saya ditantang sama si mbaknya ini. Kalau bisa kamu maju ke sana ke depan, kalau kamu memang berani, saya nanti kasih sesuatu kepada kamu kayak gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo lur, masih bersama saya Bang Jack. Pada kesempatan malam hari ini, pada video kali ini saya ingin melanjutkan tentang cerita-cerita saya, kisah horor saya ketika saya masih kecil dahulu ya. Ini adalah part 3-nya. Jadi buat kalian yang belum nonton video sebelumnya, kalian bisa tonton dulu biar ceritanya nyambung. Di sini juga saya menyarankan kepada kalian penonton yang ada di rumah, kalian bisa menggunakan earphone biar kalian bisa mengikuti atau menikmati suasana ataupun kisah yang saya ceritakan ini. Jadi di sini kita langsung intro saja guys ya. Oke lor, jadi kisah yang saya ingin bawakan di video ini ketika saya masih kelas 4 SD atau sekolah dasar dulu. Jadi pada waktu dulu itu saya pernah ditantang oleh seorang indigo. Jadi ceritanya seperti ini. Orang indigo ini sudah berumur jauh dari saya waktu dulu itu. Kemungkinan besar kalau saya umurnya sekitar 9 tahun atau 8 tahun atau mungkin 10 tahun dulu. Jadi orang ini sudah berumur sekitar 30 tahunan teman-teman ya. Jadi sekarang udah tua ya. Jadi sekarang udah tua orang tersebut. Jadi saya pernah ditantang sama orang indigo. Saya sampai diajak duel untuk melihat makhluk gaib seperti itu teman-teman. Jadi ceritanya seperti ini nih. Jadi ketika itu saya habis bermain dengan kawan saya sepulang sekolah ya teman-teman. Saya habis bermain dengan kawan saya sepulang sekolah. Saya masih ingat betul ketika itu setelah pulang sekolah kami bermain sepak bola ya di sebuah lapangan di desa saya yang saya tinggali. Dan setelah saya pulang itu saya nggak langsung ke rumah, jadi saya itu diajak ke rumah kawan saya dulu gitu. Jadi ketika saya diajak ke situ di rumah kawan saya, ternyata di situ ada orang indigo yang saya maksud tersebut itu adalah istri dari kakak kawan saya. Jadi tahu ya gambarannya ya teman-teman ya. Jadi istri dari kakak kawan saya dan beliau ternyata itu seorang indigo teman-teman. Jadi saya juga gak tahu di sini bahwasanya itu kok bisa tahu saya melihat makhluk gaib. Berarti di situ jadi ternyata seperti ini guys. Kalau orang yang bisa melihat makhluk gaib biasanya itu juga bisa melihat orang itu orang mana yang bisa melihat makhluk gaib, atau orang indigo itu bisa melihat orang indigo yang lain. Jadi seperti itu ya teman-teman. Itu ada tandanya ya teman-teman, ada tandanya. Dan juga perilakunya itu kelihatan banget. Jadi ketika semisal segini nih, saya dengan kawan saya contohnya ya teman-teman, saya indigo nih. Nah saya bisa melihat kawan saya ini indigo atau bukan, itu ada tandanya guys ya. Ada perilakunya juga itu kelihatan banget ya bahwasanya orang ini indigo. Jadi seperti itu ya. Paham ya gambarannya ya teman-teman di sini ya. Sampai sini paham ya. Nah di situ saya kaget banget teman-teman. Jadi saya kaget banget ketika saya ke rumah kawan saya. Ketika itu saya dibelikan es ya sama kawan saya itu. Pada waktu itu kan habis main sepak bola nih kan, minum es enak-enaknya ya kan. Nah di situ saya kaget ketika orang itu datang, tiba-tiba dia bilang gini teman, hei kamu bisa melihat makhluk gaib ya? Ayo saya tantang duel. Jadi seperti itu. Jadi ketika itu saya kaget banget. Kok bisa-bisanya gitu loh. Saya padahal itu juga saya baru ketemu kayak gitu ya teman-teman. Saya baru ketemu sama beliau ini, saya baru ketemu nih. Tapi kok bisa-bisanya dia tiba-tiba bilang kayak gitu. Ya saya di situ kaget banget dan saya hanya bilang, enggak berani saya bilang gitu ya. Apalagi saya itu waktu itu masih kecil teman-teman. Tapi dari situ saya dipaksa nih. Saya dipaksa sama mbaknya ini atau istri dari kakak kawan saya ini, saya dipaksa. Akhirnya terjadilah saya malam-malam disuruh ke situ. Jadi seperti itu ya. Nah ketika itu saya
karena dia ngotot terus ya kan, dia ngotot terus. Dan waktu itu hari Sabtu ya teman-teman, jadi itu hari Sabtu, besoknya libur sekolah. Jadi saya biasanya kalau libur sekolah itu hari Sabtu itu biasanya anak-anak desa itu pulangnya agak larut ya. Semisal ketika waktu sekolah itu biasanya jam 8, setengah 9 itu udah harus di rumah. Kalau liburan tuh biasanya sampai setengah 10 seperti itu ya teman-teman, ya sampai segitu. Nah ketika itu malam harinya saya kembali ke rumah kawan saya tersebut, karena saya dipaksa terus tadi siang. Akhirnya saya iyakan aja seperti itu ya. Akhirnya saya malam-malam di situ bertemu lagi dengan mbaknya ini. Nah si mbaknya ini langsung ngajak saya ke tempat ya, ke tempat itu kayak hutan. Itu agak jauh dari rumah saya, kayak dibonceng naik dulu, naik sepeda atau naik motor saya lupa ya. Kalau naik motor kemungkinan motor yang lama kayak gitu ya, pengeluaran lama. Saya masih agak-agak lupa di situ naik kendaraan apa. Dan di situ saya nyampe di lokasi itu kayak hutan, tapi bukan hutan. Jadi kayak apa ya? Intinya kayak daerah yang memang itu jarang dijamah orang atau manusia kayak gitu ya. Paham ya gambarannya ya teman-teman. Nah di situ saya di lokasi itu hanya berdua. Jadi hanya berdua dengan mbaknya ini. Dan saya nggak tahu kenapa kok memang penasaran banget gitu loh. Dan nantang saya kayak gitu. Nah di situ saya ditantang. Saya kayak nggak tahu kenapa. Di situ kayak si mbaknya ini kayak memanggil ataupun membaca mantra ya, membaca mantra khusus di tempat itu. Akhirnya tiba-tiba itu kayak bau busuk datang. Jadi kayak bau busuk datang. Dan setelah bau busuk datang itu dibarengin dengan suara kayak suara gamelan. Jadi setelah ada bau busuk yang menyengat itu, sampai saya hampir muntah itu ya, sampai saya berkaca-kaca mata saya saking busuknya. Akhirnya tuh setelah ada bau busuk itu datang, itu dibarengi dengan suara gamelan. Jadi suara gamelan, musik gamelan itu yang tapi nggak terlalu keras ya teman-teman, nggak terlalu keras. Dan setelah itu ada sosok yang keluar dari rerimbunan. Jadi kayak ada sosok yang keluar dari rerimbunan yang ada di depan itu keluar. Dan sosok itu pertama kali saya lihat sosok yang seperti itu setelah saya sering lihat makhluk gaib atau makhluk astral atau jin atau demit. Itu pertama kali saya melihat makhluk yang besarnya besar banget, kalau bisa digambarin besar banget. Terus makhluknya itu nggak terlalu berbulu, jadi bukan kayak genderuwo kayak gitu, bukan, tapi kayak semisal kayak King Kong itu loh. Jadi kalau digambarin kayak King Kong, makhluknya kayak King Kong, tapi wajahnya ini hampir mirip dengan manusia. Jadi terus badannya ini nggak besar, nggak, jadi agak kurus. Jadi badannya agak kurus. Dia itu keluar dari kayak rembunan dan nyamperin ke arah kami seperti itu. Dan di situ saya keder banget nih teman-teman. Jadi di situ saya nggak bisa diutarain. Tiba-tiba ada suara, astagfirullahaladzim. Jadi ini tempat yang saya buat video ini ada di hutan ya teman-teman. Saya ambil spot ini karena memang di sini nyaman dan hening banget. Ini saya tadi habis dengar suara di samping saya. Setelah saya cerita, saya tadi merinding nih. Kita lanjut lagi ya guys. Jadi setelah ada sosok itu tadi keluar, itu nyamperin ke arah kami. Di situ saya merinding banget. Saya merinding banget sampai saya tuh melongo ataupun menatap itu sampai saya nggak berkedip ya. Karena kalau dibilang unik, kalau dibilang ngeri juga. Jadi seperti itu. Uniknya itu karena sosoknya itu kalau dibilang lucu sih guys, lucu gitu. Jadi gede, tinggi, wajahnya kayak manusia tapi ininya krempeng, ininya gede kayak gitu ya. Ya memang jin tuh kayak gitu ya teman-teman. Jadi rupanya emang kayak gitu, rupa-rupanya itu emang nggak jelas kayak gitu. Dan di situ saya ditantang sama si mbaknya ini, kalau bisa kamu maju ke sana ke depan, kalau kamu memang berani, saya nanti kasih sesuatu kepada kamu kayak gitu. Di situ saya bingung
Jujur saya bingung banget, saya bingung ini harus ngapain, mau dikasih apa saya juga gak dikasih tahu. Maka tapi di situ saya pada waktu itu saya masih udah mengaji ya, itu saya udah ngaji, udah Al-Quran ya, nggak tahu itu juz berapa, saya kurang tahu juga. Di situ saya beranikan diri dengan Bismillah, saya maju ke depan, saya samperin sosoknya, tapi nggak terlalu dekat ya teman-teman, nggak terlalu dekat, kurang lebih sekitar 3 meter. Saya suruh balik lagi sama mbaknya itu, nggak tahu kenapa, atau takut dibawa atau gimana, saya juga kurang tahu. Akhirnya saya dipanggil lagi, saya ditarik, terus sosoknya itu disuruh pergi. Dan setelah itu kami balik pulang ya, dan ketika saya pulang itu saya masih ingat banget, kami jatuh dari kendaraan itu guys. Oh ya, di sini saya baru ingat bahwasanya kendaraan itu adalah sepeda motor ya, tapi sepeda motor pengeluaran yang lama, kalau nggak salah itu 75 ya, 75 kalau nggak salah motornya namanya. Itu kami jatuh waktu di jalan. Untung saya tapi saya nggak kenapa-kenapa, tapi mbaknya itu ada yang beset-beset kayak gitu ya di badannya. Tapi katanya mbaknya ini itu ulah dari makhluk yang tadi, katanya buntutin kayak gitu kata mbaknya ini. Tapi terus habis itu diatasin, terus kita pulang ke rumah. Dan setelah sampai di rumah kawan saya itu kurang lebihnya jam 9, saya masih ingat itu kurang lebih jam 9 lebih. Di situ saya kira dikasih kayak apa, mainan atau apa, enggak, ternyata di situ saya dikasih energi. Itu pertama sekali saya dikasih energi sama orang, pertama kali itu waktu di situ ya. Jadi saya kayak dikasih energi, nggak tahu kenapa kayak saya dipegang di kepala saya kayak gini, saya kayak dimasukin energi, katanya seperti itu tuh. Akan tapi setelah kejadian itu memang benar, ketika saya melihat makhluk gaib lagi itu kayak keberanian saya tuh lebih berani lagi kayak gitu. Rasanya itu di dalam diri saya kayak kuat gitu loh, kayak makin kuat dari sebelumnya. Jadi seperti itu ya. Jadi yang dikasih mbaknya itu nggak tahu itu ditransfer energi atau gimana, tapi kata beliau memang kayak saya dikasih energi kayak gitu ya. Dan itu kejadian itu saya ingat banget. Dan setelah itu saya menjadi lebih akrab sama mbaknya ini, seperti itu ya. Jadi cerita ini itu saya sharing ke kalian bahwasanya memang makhluk gaib yang kita jumpain itu bermacam-macam. Sampai saya tadi juga nyampaikan kepada kalian, makhluk yang saya lihat ini itu makhluknya itu buruk rupa banget, tinggi, gede, kurus. Jadi nggak bisa lah digambarkan secara ini, nggak bisa teman-teman. Jadi memang kayak gitu ya, makhluk gaib itu aneh-aneh. Jadi buat kalian yang punya pengalaman gaib ataupun kisah horor, kalian bisa emailkan kepada saya di sini ya teman-teman. Kalian bisa emailkan dengan judul kisah horor kalian. Kalian bisa emailkan di situ. Nanti saya akan buatkan videonya biar teman-teman yang lain juga tahu. Saya akan sampaikan, saya akan buatkan videonya. Jadi cerita ini saya sambung lagi ya. Saya akan sambung lagi di video selanjutnya karena masih banyak banget cerita horor yang ingin saya sharing ke kalian, saya beritahu ke kalian, saya ceritakan ke kalian. Dan semakin ke depan cerita horor ini nanti akan semakin horor dan semakin horor lagi, dan akan semakin horor lagi. Jadi buat kalian yang suka dengan channel saya, kalian bisa tekan dulu tombol subscribe-nya. Kalian bisa nyalakan lonceng notifikasinya, dan bila mana kalian suka dengan video-video saya, kalian bisa like video saya ini, dan kalian bisa berkomentar ataupun kalian bisa berequest sesuatu di kolom komentar ya. Dan buat kalian juga, terima kasih buat kalian yang sudah nonton video ini, yang tidak skip iklan. Dan buat kalian yang ingin support kepada saya, kalian bisa kasih super thank di bawah video ini. Mungkin cukup itu aja yang bisa saya suguhkan dalam video kali ini, kisah horor malam hari ini dengan saya Bang Jack. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.